Haleluya, puji Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kita semua jemaat Tuhan berada dalam keadaan yang sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kembali lagi kita pada sore jelang malam hari ini dalam renungan GPDI Susanim. Untuk itu kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita, pendengaran kita hanya untuk kebenaran firman Allah. Sebelumnya kita dahului dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Elohim kami, Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur untuk hari ini karena yang oleh kasih karunia-Mu telah memenuhi kami dengan sukacita, memenuhi kehidupan kami dengan rasa penuh ucapan syukur karena kebaikan Tuhan. Hari ini kami akan mempersiapkan keberadaan hidup kami, tubuh jiwa roh kami untuk menerima asahan melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami, Tuhan mengurapi kami, memberkati kami, menunjukkan kebenaran firman-Mu yang harus menjadi pedoman dalam perjalanan hidup kami di dunia ini, dalam perjalanan iman kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Renungan kita pada hari ini saya ambil di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Roma, ya, surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma, pasal yang pertama, ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan dikatakan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi sore hari ini firman Allah datang kepada kita untuk mengarahkan kita, mengingatkan lagi tentang apa yang sudah kita terima, tentang apa yang sudah kita jalani selama ini, dan semua bersumber dari pendengaran kita akan firman Allah, dan itu yang Tuhan siapkan, itu yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara dan saya, yaitu orang benar, orang yang sudah ada di dalam Kristus Yesus, harus tetap mempertahankan kehidupan, ya, yang beroleh iman itu, ya. Artinya orang benar yang hidup karena imannya kepada Tuhan, ya. Di sini firman Allah sudah memberikan ketegasan bahwa dikatakan oleh firman Allah, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, ya. Di dalam keberadaan Allah itu sendiri, di dalam fungsi iman itu sendiri, ya. Ketika kita mengimani sesuatu, beriman kepada Tuhan, maka di dalam iman itu, kata firman Allah, ada sebuah kenyataan tentang kebenaran Allah itu. Artinya dalam hidup orang percaya, ketika hidup di dalam iman kepada Tuhan, maka dia akan mengalami, dia akan menyaksikan kebenaran Allah di dalamnya. Dia akan menemukan kebenaran Allah dalam dia menjalani iman itu. Kebenaran nyata di dalamnya. Di dalam mana? Di dalam iman yang sudah kita miliki dan iman yang sedang kita jalani. Oleh sebab itu firman Allah katakan orang benar
yang hidup oleh iman. Jadi kebenaran Allah menjadi sebuah kenyataan di dalam apa yang kita peroleh itu, yaitu iman itu. Bertolak dari iman juga akan memimpin kepada iman. Kata firman Allah seperti ada yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman itu sendiri. Jadi firman Tuhan yang menyatakan bahwa orang benar hidup oleh iman. Bukan siapa-siapa yang menyatakan, tetapi firman Allah sendiri yang menyatakan orang benar akan hidup oleh iman. Nah, jadi ini memang sebuah kebenaran, ya, fakta yang benar. Kita tidak bisa mempraktikkan kekristenan kita tanpa iman. Kita tidak akan memiliki sebuah kemampuan yang besar menjalani hidup kita ini tanpa iman. Karena di samping kita, di depan kita, di belakang kita, kita menghadapi begitu banyak sesuatu yang dapat mengalihkan perhatian iman kita kepada Tuhan untuk melenceng ke kiri, atau mungkin untuk berbalik ke belakang dan sebagainya. Ada banyak tantangan, ada banyak godaan. Ya. Tetapi sekali lagi firman Allah datang memberikan keyakinan kepada kita, memberikan kepastian kepada kita bahwa ketika kita hidup di dalam iman yang sesungguhnya, iman kepada Allah, maka akan menjadi sebuah kenyataan kebenaran-kebenaran Allah itu semakin kita lihat, semakin kita rasakan, semakin kita saksikan, dan kita akan menjalani semuanya itu bersama dengan Tuhan. Kita akan menemukan sebuah kegagalan, ya, dalam mempraktikkan sesuatu tanpa iman. Jadi iman ini adalah sesuatu yang dapat membangun karakteristik kita sebagai orang percaya. Karakteristik hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah menerima iman atas dasar dengan kita senang mendengar kebenaran firman Allah. Dengan iman, Nuh mendapatkan kekuatan lalu membangun bahtera, mendapatkan amanah. Lalu Nuh menjalankan membangun bahtera dengan sebuah tujuan yang sangat mulia, yaitu keselamatan keluarganya. Kemudian karena iman, banyak contoh di dalam Alkitab. Karena iman Abraham menjadi taat ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Karena iman, Ishak memandang jauh ke depan lalu memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau sesuai penentuan Tuhan kepada mereka masing-masing. Karena iman, Yakub taat ketika hampir mati, dia masih memberkati kedua anak Yusuf. Semua terjadi karena iman. Jadi sejarah ini terus berlanjut di dalam Alkitab sebetulnya, ya. Kalau kita memperhatikan dalam ayat-ayat firman Allah, sejarah terus berlanjut dalam cerita Alkitab, terus mencatat. Karena iman, Yusuf menjelang matinya memberitakan keluarnya orang-orang Israel dari tanah Mesir. Kita tahu bersama. Karena iman juga orang tuanya Musa setelah lahir disembunyikan selama 3 bulan dari para pegawai Firaun. Karena iman, Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena iman, Musa pun dapat membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, meninggalkan Mesir dengan tidak lagi merasa takut kepada Firaun sekalipun dia dalam ancaman. Karena iman pula, ya, masih Musa, dia mengadakan Paskah dan pemercikan darah sesuai petunjuk Tuhan. Semua. Jadi sejarah ini terus berlanjut dicatat.
tercatat di dalam Alkitab. Sampai di sana, tidak berhenti sampai di sana. Sampai pada generasi kehidupan kekristenan kita pun itu masih terngiang-ngiang. Kita sering mendengarkan semua dalam cerita, dalam khotbah, dalam renungan. Semua itu tidak akan pernah berhenti sampai pada akhirnya ketika sudah saatnya dia datang kembali di dunia ini untuk mempersiapkan saudara dan saya datang menjemput kehidupan orang-orang yang hidup oleh karena iman. Jadi semuanya terjadi karena iman, ya. Semua terjadi karena iman. Iman kepada Tuhan. Iman kepada Allah kita. Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah Elohim kita yang kudus. Lalu bagaimana cara kita akan hidup dari iman kepada iman? Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, untuk menjalani iman yang sehat, yaitu terus-menerus bertolak dari iman kepada iman, kita harus selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Kita berada di dalam wilayah kekuasaan Tuhan. Inilah yang membuat kita dapat hidup berkenan, ya. Tuhan akan berkenan atas hidup kita. Dan inilah yang sering di dalam istilah Alkitab, ya, sering disebut soram deo. Dalam Alkitab ada tertulis seperti yang kita baca. Orangnya dikatakan seperti ada tertulis. Itu selalu kita sering menemukan kalimat ini, ya. Seperti ada tertulis. Tertulis di mana? Tertulis di dalam firman Allah. Tertulis di dalam Alkitab kita, ya. Seperti ada tertulis. Nah, dalam hal ini orang benar akan hidup oleh iman. Di dalam ayat-ayat yang lain, tanpa iman orang tidak berkenan kepada Allah. Misalnya dalam Ibrani pasal yang ke-11, ya. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11, ya, dikatakan di sana, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah, Elohim kita, memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Ibrani pasal 11 ayat 6. Jadi kita harus berkenan kepada Allah karena iman. Nah, mari kita mengamati apa yang sesungguhnya, arti yang sebenarnya pada ayat ini, ya. Barang siapa berpaling kepada Allah, ya, maka firman Allah mencatat dia harus percaya bahwa Allah ada. Dia juga harus percaya bahwa Allah memberikan upah, ya. Berpaling, barang siapa mendekati Allah, barang siapa menghampiri Allah, tinggal dalam hadirat Allah, dia harus percaya, ya. Yang pertama harus percaya bahwa Allah ada. Bukan sebaliknya, ya. Bukan hanya sekedar merasakan, beda. Pengertiannya beda. Percaya bahwa Allah ada di dalam kita. Bukan hanya sekedar merasakan, ya. Beda, pengertiannya sudah beda. Jadi bukan sekedar merasa Allah ada, tetapi percaya bahwa Allah ada. Nah, itu tegas. Banyak orang hidup berdasarkan perasaan, ya. Bukan berdasarkan karena benar-benar percaya dia memang ada.
tetapi karena pesan Anda. Kita mau datang menghampiri Tuhan, datang ke hadirat-Nya, ya. Dan jangan mengambil patokan kalau kita sudah merinding berarti bahwa Allah ada. Nah, kalau tidak merinding di dalam hadirat Tuhan, lalu kita tidak merinding dalam ibadah-ibadah, doa dan sebagainya. Kalau tidak merinding, apakah Allah tidak ada? Jadi bukan begitu, ya. Bukan seperti itu. Tetapi kita, iman tidak dapat diukur dalam kotak seperti kalimat tadi, ya. Iman jauh melampaui perasaan manusia kita. Ya. Iman bukan perasaan seperti itu, tetapi dia jauh melampaui. Jadi walaupun kita tidak merasakan Tuhan hadir, dengan iman kita, kita harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Tuhan ada, karena demikianlah kebenarannya. Ya. Dia tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia. Jadi bukan persoalannya pada merasakan, tetapi kita harus percaya bahwa Dia ada di dalam. Karena kebenaran-kebenarannya akan dinyatakan. Yang kedua, percaya bahwa Allah memberikan upahnya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh menghampiri Tuhan, menghampiri Allah yang hidup, mencari Tuhan. Bukankah kita sesungguhnya sudah berdekatan dengan Tuhan, berdekatan dengan Allah? Bukankah kita sudah ada di dalamnya? Ada di dalam Allah dan Allah dalam kita. Mengapa kita harus mencari-cari Dia? Nah, ini berarti kita mencari tahu isi hati Allah. Kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan sehingga kita mengetahui isi hati Allah yang sesungguhnya. Sehingga hubungan kita terus terbangun, iman kita terus bertumbuh di dalam kedewasaan yang penuh sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan daging kita, tetapi sesuai dengan keinginan Tuhan. Maka Tuhan akan melihat hal-hal yang tersembunyi dan akan membalaskan kepada kita. Allah memberikan upah kepada kita yang mencari Dia, yang menghampiri Tuhan dengan imannya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Allah Elohim kami yang baik, kami mengucap syukur menerima renungan firman-Mu pada sore malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan, memberkati kami semua dengan kebenaran-kebenaran ini. Terus lindungi kami, terus menyertai dengan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikianlah renungan kita pada sore malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kita tetap kuat, sehat, dan penuh dengan sukacita. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.